Bukankah saya ditabrak mobil? Ini rumah sakit. Mungkinkah aku berhalusinasi karena dipukul? Ah, bukan ilusi. Saya benar-benar memperoleh kemampuan untuk melihat melalui berbagai hal. Anda sudah bangun. Nama saya Lin Wan Er. Kemarin, saya tidak sengaja menabrak Anda saat mengemudi. Ambil uang ini. Anggap itu permintaan maaf saya. Menanggung biaya pengobatan Anda, dan biaya nutrisi pasti cukup. Ini adalah kartu nama saya. Saya membuka toko barang antik. Jika Anda kemudian mengetahui tentang kepala Anda, dan ketidaknyamanan apapun, atau mungkin ada efek samping, Anda dapat datang menemukan saya kapan saja. Saya menanggung semua pengeluaran. Bertekad untuk mengambil tanggung jawab penuh. Saya masih memiliki beberapa masalah mendesak untuk ditangani di sini. Aku tidak akan menemani kamu. Anda harus beristirahat dengan baik. Ingatlah untuk minum obat Anda dan dapatkan tindak lanjut tepat waktu. Saya akan pergi sekarang. Perspektif. Saya benar-benar memiliki penglihatan sinar X. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Saya akan segera pergi. Izinkan saya menguji keterampilan perspektif saya. Bos. Ini kartu awal 200 yuan. Izinkan saya memberitahu Anda. Toko taruhan saya telah memenangkan beberapa hadiah besar. Banyak orang menjadi kaya dalam semalam karena ini. Izinkan saya memberitahu Anda. Toko taruhan saya telah memenangkan beberapa hadiah besar. Banyak orang menjadi kaya dalam semalam berkat ini. Beri saya 3 di antaranya. Oke, pilih sendiri. Pilih salah satu yang Anda sukai. Bahkan mungkin banyak. Dengan cepat wujudkan keuangannya. Leluhur 3 yang murni bisa membantu. Anda harus memastikan saya memenangkan hadiah besar. Bahkan hadiah kecil pun baik-baik saja. Sik, mengapa saya tidak menang lagi? Tidak ada satu sen pun yang dimenangkan. Itu terlalu sial. Hanya 10 tiket ini untuk hadiah. Hadiahnya hanya bernilai 10.000 yuan. Memenangkan lotre, meskipun itu semua hanya kaki nyamuk, tapi mengumpulkan jumlah kecil bertambah. Tidak apa-apa, bukan? Memanggil saudaramu tidak apa-apa. Keberuntungan seperti itu. Sejak awal, saya memenangkan 200 yuan. Mungkin saya hari ini. Keberuntungan cukup bagus. Oh, saya memukul lagi. Keberuntungan ini luar biasa. Ya Tuhan. Dia meraih 3 penghargaan tertinggi berturut-turut. Keberuntungan ini luar biasa. Tidak ada seorang pun. Oh saudaraku. Itu adalah tembakan ganda dengan satu tembakan. Pukul 3.000 di depan. Sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Hadiah utama 5.000. Penggunaan awal penglihatan sinar X. Saya melihat semua zona hadiah dengan jelas. Begitulah hasilnya. Tidak mengherankan sama sekali. Tidak mungkin. Dia sebenarnya sangat beruntung. Dan Anda bisa memenangkan jackpot. Saudara, Anda seorang ahli. Bukan 10 kartu ini. Dia benar-benar mencapai semua sasaran. Saya bukan seorang ahli. Tepat. Saya selalu lebih beruntung. Bagaimana mungkin, Chang Kuansong? Bagaimana saya bisa begitu beruntung? 10 kartu ini digabungkan. Secara keseluruhan, 30.000. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Promosi, saya tidak menyangka dia menghasilkan 30.000 yuan, tapi memberikan awal dan uang datang terlalu lambat. Keajaiban pengecualian sertifikat. Saya perlu memikirkan cara untuk menghasilkan banyak uang. Mengerti? Tidak ada uang yang dibawa. Saya setengah jalan membuka batu ini. Apakah kamu mencoba menipuku? Saya benar-benar lupa membawanya. Ini bukan tentang gagal bayar utang. Masih bertemu dengan seorang pria tua yang licin. 30.000 akan dihabiskan. Terima saja nasib buruk Anda. Jangan disesatkan. Saya memberitahu Anda. Hari ini, saya harus membawa 30.000. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mengapa Anda tidak terus mengemudi? Item yang Anda buka dihitung sebagai hadiah dari saya. Orang tua. Apakah Anda pikir saya bodoh? Jika Anda membuka semuanya, maka Anda tidak akan mengakuinya. Saya bahkan tidak memiliki bukti apapun. Ah, itu zamrud. Saya pernah melihatnya di TV. Itu pasti bernilai cukup banyak. Bosnya adalah batu kasar ini. Saya membelinya. HMPH, anak. Orang tua itu bernegosiasi 30.000. Anda dapat mengungkitnya. Anak. 30.000 bukanlah jumlah yang kecil. Apakah Anda yakin bisa melakukannya? HMPH, transfer sekarang. Orang tua. Saya membeli benda ini. Apakah Anda setuju? Saya tidak membawa uang. Hal ini tidak dimaksudkan untuk saya. Jika Anda menyukainya, ambil saja. Baiklah. Ayo, anak muda. Ambil batu mentah dengan aman. Pemuda. Bisakah saya membantu Anda memecahkan batu ini? Baiklah. Apa yang orang tua ini ketahui tentang batu pembuka? Hancurkan saja. Ini hijau. Apa yang terjadi ketika materi dirilis? Bukan tidak mungkin. Itu hanya warna hijau air. Harus ada hanya satu. Satu hijau zamrud. Pemuda. Zamrud. Teksturnya keras tapi renyah. Perlu diproses. Temukan perusahaan yang berpengalaman. Dijamin. Jangan tergiur oleh penawaran dan temukan bengkel kecil. Baiklah, saya mengerti. Penatua. Saya baru saja memilih batu ini pagi ini. Silakan lihat. Batu kasarku yang kasar ini. Rasanya hangat saat disentuh. Anda memberi saya tamparan di mata. Zhao Xiaojun. Oh Zhao Xiaojun. Anda benar-benar memberi saya hadiah besar. Terlihat bagus. Jangan menyentuh atau mengambil foto. Jika Anda merusaknya, Anda tidak mampu membayarnya.
Terlihat bagus. Jangan menyentuh atau mengambil foto. Jika Anda merusaknya, Anda tidak mampu membayarnya. Saya di sini bukan untuk membeli apapun. Saya di sini untuk menjual sesuatu. Silakan hubungi manajer Anda. Apakah Anda gila? Kami adalah toko perhiasan. Bukan stasiun tempat rongsokan. Cepat keluar. Anda. Dia juga pantas bertemu dengan manajer kami. Saya akan mengatakannya lagi. Hubungi manajer Anda. Ah, itu benar-benar kamu. Sungguh kebetulan. Nona Lin. Ingin melihatnya? Giok baru kami. Tidak perlu. Temukan dia. Iya. Teman Nona Lin. Bisa dibilang kita berteman. Kami telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Apakah Anda datang ke toko perhiasan untuk membeli sesuatu juga? Ayo jual sesuatu. Apa yang harus dijual? Bisakah saya melihatnya? Wah. Batu permata ini terlalu murni. Ulang tahun ke-70 kakek saya. Dipenuhi dengan kesedihan. Tidak dapat menemukan hadiah yang tepat. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Anda harus membelinya. Iya. Favorit kakek saya. Ini adalah batu permata alami. Terakhir kali, saya mengatakannya. Anda tidak dapat menemukan warna yang seragam. Sebutkan harga Anda. Saya segera mentransfer uang itu. Nona Lin. Di sebelahnya adalah pasar batu judi. Semuanya adalah produk palsu dan menipu. Kami adalah merek berusia seabad. Setiap batu permata dilengkapi dengan sertifikat autentikasi. Benar-benar otentik. Pendatang baru sangat jarang. Anda mengatakan, ini palsu. Tentu saja. Orang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak lebih dari 100 yuan. Bagaimana mungkin ada batu permata yang bagus? Itu pasti penipuan. Jangan tertipu. Anda mengatakan itu palsu. Apakah Anda punya bukti? Saya. Potongan ini baru dipotong dengan bahan baru. Zamrud otentik. Meskipun ada berbagai bahan kecil. Tapi setelah ditangani, itu sempurna. Sebagai juru tulis, Anda bahkan tidak mengerti ini. Bagaimana bos bisa menggunakan Anda? Permata ini. Berapa banyak yang Anda siapkan untuk ditawarkan? Meskipun itu adalah batu kasar. Tapi kualitasnya sama. Semuanya bermutu tinggi. Saya akan memberikannya. 150,000. Bagaimana? 150,000. Bagaimana? Jika Anda tidak puas, Anda dapat mendiskusikannya lebih lanjut. Saya sangat menyukai permata ini. Menghabiskan lebih banyak tidak apa-apa. Itu tidak perlu. 150.000 yuan adalah 150.000. Baiklah. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Saya pergi dulu. Selamat tinggal. 150,000. Ini lebih tinggi dari ekspektasi saya, dan masih 50.000 lagi. Menghasilkan uang seperti ini terlalu mudah. Bro, kemana kamu pergi kemarin? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bukan apa-apa. Kakakku punya sesuatu untuk diperhatikan. Adikku makan ini tadi malam. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah menderita lagi. Ayo pergi. Bro, kemana kita akan pergi? Saya masih memiliki kelas untuk dihadiri. Tidak pergi hari ini. Aku akan membawamu membeli pakaian baru. Saya tidak ingin. Simpan uang untuk Anda makan makanan bergizi. Jangan selalu menggerogoti roti kukus. Gadis konyol. Bro, aku tidak akan makan roti kukus lagi. Bro punya uang sekarang. Aku akan membawamu membeli beberapa pakaian. $800,000 yuan. Bro, pakaian di sini terlalu mahal. Lupakan saja. Jangan khawatir, bro punya uang. Anda mampu membeli sebanyak yang Anda inginkan. Bro, jangan melakukan sesuatu yang ilegal. Jika kita miskin, maka kita akan menjadi sedikit miskin. Anda sama sekali tidak bisa bodoh. Kamu bocah kecil. Untuk orang seperti apa dia mengambil kakaknya? Bro, dari mana uang ini berasal? Semoga berhasil. Perjudian, saya mendapatkan sesuatu yang bagus dan menghasilkan sedikit uang. Saya tidak bisa berbicara tentang penglihatan sinar X. Jadi Xiaoro tidak akan khawatir. Bro, bukankah Anda belum pernah menyentuh judi batu sebelumnya? Jangan bertanya. Cepat pilih pakaian Anda. Kualitas di sini bagus. Selamat datang. Toko telah menerima beberapa item baru. Apa yang kalian berdua butuhkan? Xiao Yang, kamu tidak punya pengalaman. Anda dapat mengatakan bahwa keduanya tidak punya uang. Paling-paling, itu hanya sekilas. Jangan sia-siakan usaha Anda. Setelah membaca, cepat dan pergi. Jangan menyentuhnya secara sembrono. Jika kotor, bisakah Anda membayarnya? Bro, ayo pergi saja. Mengapa saya harus pergi? Xiaoro memilih apapun yang dia inginkan. Jika Anda menyukainya, belilah. Yo. Itu menyakiti harga dirimu. Satu pakaian di sini cukup untuk memindahkan batu bata selama beberapa hari. Pikirkan baik-baik dan jangan menyesal. Halo. Adikku ada di sini untuk pertama kalinya. Bisakah Anda mengajaknya memilih beberapa item? Baiklah. Mari kita pergi ke sana dan lihat dulu. Bro, pakaian di sini terlalu mahal. Jika Anda menyuruh saya untuk memilih, pilih saja. Dari mana semua pembicaraan itu berasal? Saya pikir yang ini sangat bagus.
Ah, ayo pergi dengan yang ini. Saya akan mengemasnya dulu. Oh, sebanyak 2.500. Diskon 20% untuk tahun 2000. Aku akan menyapumu. Xiaoro pergi. Kakak perempuan. Mulai sekarang, Anda tidak dapat menilai orang dari penampilan mereka. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak punya pilihan selain tinggal di sini sebelumnya. Sekarang saya perlu mencari yang baru. Rumah yang bagus dekat dengan sekolah saudara perempuan saya. Kondisinya juga perlu lebih baik. Ini memudahkan saudara perempuan saya untuk pergi dan pulang sekolah. Besok, pergi ke pasar judi Giok. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan penawaran. Apakah Anda semua mendengarnya dengan jelas? Jangan khawatir, saudara Biao. Orang-orang dapat menanganinya dengan mudah. Apakah Anda semua mendengarnya dengan jelas? Jangan khawatir, saudara Biao. Orang-orang dapat menanganinya dengan mudah. Setelah masalah selesai. Per orang. 10.000. Tapi, dan sama sekali tidak dapat menyelamatkan nyawa manusia. Jangan khawatir. Kami bertindak dengan menahan diri. Beberapa dari kita, Anda masih tidak bisa menghadapinya. Zhao Xiaojun, hei, permata itu setidaknya bernilai lebih dari 100.000. Kali ini, mereka harus memenangkannya kembali. Pasar perjudian batu tidak menghasilkan uang lebih cepat daripada lelang. Meskipun rumah lelangnya mahal. Ambil saja pertaruhan dan cobalah. Mengapa dia datang juga? Oh, pemuda ini adalah temanmu. Bisa dibilang itu. Kakek. Apa yang bagus di rumah lelang ini? Hahaha. Grand Final, Ocean Blue, cukup bagus. Sayangnya, penyimpanan yang buruk dan beberapa kekurangan. Jika tidak, ini akan menjadi harta langka. Selamat datang di rumah lelang Lushan. Waktu itu berharga. Lelang dimulai. Silakan undang juru lelang. Halo semuanya, saya Ouyang Qian. Itu adalah Ouyang Qian. Dia mengundang Ouyang Qian. Harga diperkirakan akan meningkat sebesar 30%. Tanpa diduga, Sister Qian juga datang ke kota Haichuan. Saya juru lelang hari ini. Lot nomor 1. Giok Hetian. Harga mulai dari 50.000 yuan. Setiap tawaran tambahan tidak boleh kurang dari 5.000 yuan. Penawaran dimulai sekarang. 60,000, 80,000, 100,000, 235,000. 235.000 untuk pertama kalinya. 235.000 untuk kedua kalinya. 235.000 untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Yang pertama berharga 230.000 yuan. Yang terakhir hanya akan lebih mahal. Bagian depan benar-benar pemandangan panas. Item terakhir. Itu adalah lot grand final. Kristal biru laut. Benda ini palsu. Grand final, kristal biru laut. Merah muda dan merah adalah hal yang umum. Biru laut sangat langka. Kualitasnya sebagus ini. Ini adalah harta langka. Layak dikumpulkan sebagai hadiah. Jika seseorang mengawal saya, aku bahkan ingin mengabdikan diriku untukmu. Harga mulai 500.000 yuan. Setiap kenaikan tidak kurang dari 50.000 yuan. Penawaran dimulai sekarang. 600,000. 1,2 juta. 2,6 juta. 2,6 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Benda ini cukup langka. Siapa tahu, mungkin tidak akan ada lagi di masa depan. Jika Anda ingin mengambilnya sebagai hadiah, Anda hanya bisa memegangnya. Ini adalah kesempatan tepat di depan Anda. Karena tidak ada yang lebih tinggi. Kemudian saya, palu akan jatuh. Tunggu sebentar. Oh, teman, berapa banyak yang ingin Anda tawarkan? 2,7 juta, atau bahkan lebih tinggi. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kamu bocah. Jika Anda tidak punya uang, mengapa Anda membuat keributan? Keamanan. Cepat keluarkan bocah ini. Hei, apa yang dilakukan orang ini? Tidakkah Anda tahu, tidak bisakah rumah lelang hanya mengeluarkan suara? Baiklah, Ocean Blue juga difoto. Saatnya pergi. Benda itu palsu. Nak, saya pikir Anda gila. Tahukah Anda apa tempat ini? Rumah lelang Lushan resmi dibuka. Sudah lebih dari 30 tahun sekarang, tidak pernah ada satupun produk palsu. Pintu rumah sakit mana yang tidak tertutup? Seorang orang gila berlari keluar. Liu tua, mungkinkah ini rumah sakit Anda? Tidak mungkin. Langkah-langkah perlindungan rumah sakit kami selalu melakukan yang terbaik. Sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri, karena dia tidak melarikan diri. Itu adalah orang gila baru. Liu tua. Sepertinya Anda memiliki bisnis lain untuk dikunjungi. Bisnis Anda sangat bagus. Itu membuatku ingin membuka rumah gila. Saya tidak tahu apakah Anda mengatakan kristal ini palsu. Tapi bukti apa yang Anda miliki? Tentu saja ada. Nah, apa yang kamu coba lakukan? Saya tidak akan pergi ke kristal itu. Bagaimana menunjukkan kekurangannya? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Bagaimana jika Anda tiba-tiba merebut kristal itu? Bukan apa-apa, biarkan dia datang.
Saya ingin melihat sendiri. Apa yang bisa Anda katakan? Peminjaman besar. Penglihatan sinar X tidak pernah berbohong. Mendekati dan konfirmasi sekali lagi. Apakah Anda melihat dengan jelas? Apakah itu benar atau tidak? Pasti salah. Anda mengatakan itu palsu. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu membuktikannya? Iya. Bagaimana Anda membuktikannya? Sangat mudah. Hancurkan saja dan Anda akan tahu. Hancurkan berkeping-keping. Aku berkata, anak, apakah Anda melakukan ini dengan sengaja? Barang ini bernilai lebih dari 2 juta. Anda baru saja menghancurkannya ketika Anda mengatakannya. Tepat. Item ini berharga lebih dari 2 juta. Bagaimana jika Anda salah menilai sesuatu? Jika Anda ingin memecahkannya, tidak apa-apa. Memasang 2,6 juta. Jangan bahkan menyebutkan melanggarnya. Hancurkan saja. Apakah pupuk digunakan untuk menumpahkan pupuk di hamparan bunga tidak ada hubungannya dengan saya? Mengapa saya tidak bisa mengeluarkannya? Karena dia tidak bisa memproduksinya. Maka Anda adalah penipu. Aku akan menyerahkanmu ke polisi sekarang. Tunggu sebentar. Lin Lin Lau. Apa yang membawa Anda ke sini? Ini Anda. Pemuda. Saya baru saja mendengar Anda berkata, kristal biru laut ini palsu. Ada kekurangan di dalamnya. Apa yang terjadi? Ceritakan tentang itu secara rinci. Baiklah. Kristal ini. Itu terlihat seperti yang asli. Tetapi dari sudut khusus, Anda dapat melihat bagian dalam. Ada potongan kapas seperti kapas. Gunalan kapas sangat halus. Tidak mudah diperhatikan. Tanpa diduga, hari ini dia akan mengalami kemunduran. Saya hampir salah menilainya. Lin tua, ini. Benda ini nyata, tapi palsu. Saat ini, yang buatan tangan terlalu realistis. Bahkan aku tertipu. Itu benar-benar salah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Awalnya saya ingin menghasilkan banyak uang. Sekarang saya telah kehilangan 1 juta terlebih dahulu. Adik laki-laki. Sungguh, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Retakan kecil. Anda dapat menemukan semuanya. Saya hanya kebetulan. Jika Anda tidak menerima usia tua, Anda tidak dapat melakukannya. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menghargai dan mengagumi batu. Mengaku memiliki mata yang berapi-api dan sinar matahari kemasan yang cerah. Hasilnya adalah penipuan diri. Anak muda. Hari ini, saya telah merencanakan untuk ambil foto kristal ini. Jika bukan karena Anda, hari ini, saya akan salah menilai hal-hal. Uang kecil ini. Anggap itu sebagai cara untuk berterima kasih. Saya selalu mencari beberapa harta karun murah. Menabung untuk biaya kuliah saudara perempuannya. Mari kita lihat grand final, kristal biru. Karena penasaran, saya mencoba penglihatan sinar X saya. Siapa tahu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Membuat keributan besar. Namun, saya kira saya menghasilkan uang. Hei, di mana orang itu? Mengapa hilang? Saya bahkan ingin membuatnya tetap untuk melihat barangnya. Iyangge, berapa lama kita harus menunggu? Sangat sulit untuk menjelaskan kepada saudara Biao. Apakah Anda bodoh? Si Da Biao. Hanya 20.000 yang diberikan. Anak itu. Penjualan batu permata berjumlah lebih dari 100.000. Begitu kita mendapatkannya, kita akan melarikan diri. Ya, saya tidak memikirkan itu. Ini dia, anak itu ada di sini. Menggali, buka. Datang dan mengobrol. Anda pasti salah mengira saya sebagai orang lain. Memberi wajah tanpa rasa malu. Yang gak ingin berbicara. Tetap berperilaku. Silakan. Apa yang ingin Anda lakukan? Beberapa saudara laki-laki. Uang agak ketat. Kudengar kamu menjadi kaya. Saling membantu dan membantu. Lelucon yang luar biasa. Uang ini diperoleh sendiri. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Anak. Jika Anda menolak roti panggang, Anda harus minum anggur penalti. Jangan salahkan kami karena kasar. Maaf. Saya tidak minum. Di atas. Tanpa diduga. Anda bahkan dapat memberi saya penglihatan sinar X ini. Kekuatannya tak terbatas. Yan Jie. Di mana Anda? Saya sudah menunggu setengah hari. Saya baru saja melihat sesuatu yang menarik. Baiklah, saya akan berada di sana sebentar lagi. Orang ini. Tidak sesederhana itu.
Bagaimana? Bro, mulai sekarang, giliran kita. Sudahkah Anda menemukan tempat tinggal? Itu benar. Apakah Anda menyukainya? Saya menyukainya. Selama Anda menyukainya, itu sudah cukup. Baiklah. Apa? 10 makhluk publik. Anda mengatakan Anda gagal. Saudara Biao. Anak itu adalah petarung terlatih. Kakakku ditendang terbang olehnya. Dia masih di rumah sakit. Beberapa tulang rusuk patah. Gajah itu memiliki berat 200 jin. Dia bisa ditendang dengan satu tendangan ketika Zhao Xiaojun damai. Dia tidak melawan bahkan ketika diintimidasi. Mungkinkah orang-orang ini dia ingin menggelapkan uang saya? Jika itu masalahnya, lupakan saja. Apakah biaya pengobatan cukup? Jika Anda tidak cukup, beritahu saya. Biaya pengobatan, bagaimanapun juga, saya mampu membelinya. Tidak perlu. Jika tidak terjadi apa-apa, kami pergi lebih dulu. Bro, Anda sudah bangun. Secangkir air hangat ini untuk Anda minum. Anda benar-benar beradaptasi dengan cukup cepat. Saya belum pulih. Tempat tidur ini lebih keras dari yang sebelumnya. 100 kali lebih nyaman. Bro, kemudian sampai jumpa nanti. Apakah ini tempat menginap? Iya. Mulai sekarang, kita semua akan tinggal di sini. Kemudian aku akan kembali ke kamarku. Baiklah. Bro, saya pergi. Saya terlambat membaca pagi. Menghela nafas, berhati-hatilah dalam perjalanan. Jangan berlari terlalu cepat. Baiklah. Oh benar, ambil roti untuk dimakan di jalan. Baiklah. Saya perlu memanfaatkannya dengan cepat. Perspektif menghasilkan uang. Pasar batu judi. Jarang melihat hijau kekaisaran dari terakhir kali. Tetapi batu mentah biasa juga bisa menguntungkan. Permata yang bisa dibuka kuncinya. Bagaimana Anda mengubahnya menjadi uang? Hai, Zhao Xiaojun. Matahari terbit di barat. Bagaimana Anda memikirkannya? Hubungi saya. Nona Lin. Saya ingin bertanya. Apakah Anda telah mengumpulkan permata akhir-akhir ini? Menghela nafas. Baru ini, kakek bertanggung jawab atas produksi. Tidak ada yang biasa. Tetapi jika Anda melakukannya, hijau kekaisaran dari terakhir kali. Saya diam-diam membelinya dengan harga tinggi. Permata semacam itu. Ini adalah kesempatan langka. Jika Anda mengalaminya baru-baru ini. Seorang perhiasan yang membeli batu permata biasa. Ingatlah untuk merekomendasikannya kepada saya. Saya baru-baru ini memiliki sekumpulan barang. Mencari saluran penjualan. Sungguh kebetulan. Saya punya teman. Ini adalah bisnis grosir perhiasan. Izinkan saya bertanya untuk Anda. Terima kasih atas bantuanmu, Nona Lin. Ini masalah kecil. Tunggu kabar saya. Apakah itu Tuan Zhao Xiaojun? Kudengar kamu memiliki permata untuk dijual. Iya. Anda adalah. Saya Lin Wan Er, memperkenalkan Bos Chen. Terlibat dalam akuisisi perhiasan. Oh. Halo, Bos Chen. Saya belum memutuskan kuantitasnya. Tapi kualitasnya sangat baik. Saya hanya memilih bahan-bahan terbaik. Tidak masalah. Setelah mengonfirmasi, lakukan panggilan ini. Mari kita bicara secara langsung. Baiklah, terima kasih, Bos Chen. Terima kasih, Bos Chen. Akhirnya, ada saluran penjualan. Pergi ke pasar batu judi sekarang. Menghela nafas, datang dan lihat. Menghela nafas. Halo, bos. Biji-bijian ini merata. Pasti ada hijau di dalamnya. Baiklah kalau begitu. Ambil bagian ini. Dan yang ini. Pasang untukku. Sudah berakhir. Semua uang dihabiskan untuk batu mentah. Bahkan tidak ada uang yang tersisa untuk memotong batu. Menghela nafas. Tumpukan batu mentah ini. Tanpa alat, Anda tidak bisa mengemudi. Ambil untuk trading. Anda pasti akan diperlakukan seperti imut. Bos.
Berapa banyak Anda menjual batu-batu mentah ini? Oh, batu kasar ini. Anda memperhatikan bagian itu. Ini adalah pertama kalinya saya di sini. Bos, apakah Anda memiliki rekomendasi? Yang ini. Bagian ini dalam kondisi baik. Di dalamnya ada batu giok merah muda pucat. Benar-benar berharga. Nona. Bagaimana Anda bisa turun sendiri? Pasar judi giok adalah perpaduan dari semua jenis dan kualitas. Jika terjadi kesalahan, bagaimana saya harus mengikuti? Tuan dan Nyonya, tolong jelaskan. Lubo. Dianbo, saya hanya menonton. Saya ingin membeli 2 potong. Buktikan kemampuan saya. Ada banyak scammers di sini, jangan tertipu. Apa yang memberi Anda hak untuk memanggil saya pembohong? Saya telah berada di lingkaran perjudian batu selama beberapa dekade. Tidak ada yang pernah mengatakannya. Pasti ada sesuatu di batu kasar. Jika benar-benar ada barang bagus, Anda tidak mengendarainya sendiri. Bos adalah seorang master yang tinggal jauh dari dunia. Anda dapat melakukannya secara sekilas, melihat melalui batu mentah. Jika tidak, berikan kepada kami tempat. Buka 1. Mari kita perhatikan dengan baik. Baiklah. Lalu mari kita buka. Tapi saya tidak memiliki alat untuk mengendarainya. Bisakah seseorang membantu? Saya akan melakukannya. Menghela nafas. Anda bilang ada di dalam sini. Apakah benar-benar ada batu permata? Sulit untuk mengatakan. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Biarkan bos kecil memilihnya. Haruskah kita melanjutkan? Buka. Sekali lagi, pertunjukan yang sebenarnya belum datang. Bos kecil, jangan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Tunggu sebentar. Ada apa, Nona? Saya baru saja melihatnya. Ada sesuatu di sini. Saya baru saja melihatnya. Ada sesuatu di sini. Maaf, anak muda. Akulah yang menyinggung perasaanmu sebelumnya. Bisakah Anda membiarkan saya langsung buka yang ini? Ya, Anda bisa. Oh sayang. Bisakah itu benar-benar terjual habis? Mungkinkah bos kecil ini? Dia benar-benar memiliki penglihatan sinar X. Wah, ini benar-benar kasus batu giok murni. Wah, sungguh. Merah muda. Luar biasa. Sangat indah. Bos, berapa harga batu giok ini? Saya membelinya. Mengapa wanita muda itu begitu tidak sabar? Saya pernah menyinggung perasaannya sebelumnya. Bagaimana jika harga naik? 20.000. 20.000 giok merah ini. Nilainya setidaknya 40.000. Wah, Anda dapat menghasilkan 20 atau 30.000 keuntungan cepat. Bos memiliki hati nurani. Itulah harga batu mentah. Kakak ketiga. Sebuah harta karun muncul di sana. Sangat indah. Saya selalu menginginkan liontin giok. Saya belum menemukan yang tepat. Saya akan membelikannya untuk Anda. Malam. Rawat kakak ketiga dengan baik. Hahaha. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat apa-apa. Pergi. Saya akan menyediakan 50.000. Saya akan mengambil batu ini. Akulah yang tiba lebih dulu. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Hanya karena hargaku lebih tinggi dari milikmu. Anda. Maaf tentang itu, batu ini. Itu sudah diberikan kepada wanita muda ini. HMPH. Anda tidak salah, bukan? Harga saya 2 kali lipat harganya. Anda benar-benar telah memikirkannya dengan matang. Saya mengatakan batu ini. Itu sudah terjual. Kali ini, Anda mendengarnya dengan jelas, bukan? Apakah itu aku, Sang San? Akhir-akhir ini, saya terlalu rendah hati. Bahkan tidak ada yang mengenalku, Sang San. Beri aku batu itu. Rebutan. Sang San. Siapa lagi selain dia? Pemuda ini. Gadis-gadis berada dalam masalah. Berani memprovokasi pelataran megah laut dan langit. Siapa yang peduli siapa itu? Jika Anda menggerta seseorang, Anda harus melawan. Dapatkan. Baiklah, anak. Anda kejam. Guru ketiga Anda adalah hari ini. Ingat Anda. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sama-sama. Ayo pergi. Selamat tinggal. Datang, minum. Hai. Hai. Zhao Yunlong. Saya Lu. Sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Seorang imut kecil tanpa tangan di tangan menyebabkan lebih banyak masalah. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. HMPH. Apa identitas orang itu? Berani berbicara denganmu seperti itu. Apakah Anda lelah hidup? Biarkan saudara-saudara melakukannya.
HMPH. Kamu ingin membunuhku, ya? Keluar dari sini. Selama periode ini, semua orang tinggal di rumah dengan tenang. Jangan keluar dan menimbulkan masalah. Tidak masalah jika Anda kehilangan nyawa Anda. Jangan seret saya ke dalam ini. Gah. Tidak masalah jika Anda kehilangan nyawa Anda. Jangan seret saya ke dalam ini. Iya. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki, saya diintimidasi hari ini. Apa yang terjadi? Saya di luar, mengincar batu kasar. Dipuja oleh seorang imut kecil. Saya mengambilnya dari seorang pelayan. HMPH. Apakah Anda telah menyinggung gadis itu? Tidak. Anak itu. Kakak laki-laki. Mengapa Anda terlihat sangat pucat? Selama periode ini, tinggal di rumah saja. Jangan pergi kemanapun. Menghela nafas, agar tidak kehilangan nyawamu. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Mungkinkah saya benar-benar menyinggung sesuatu? Seseorang yang tidak boleh Anda singgung. Hai. Xiao Zhao menghela nafas. Saudara di pihak saya. Primogame telah dibuka. Ada selusin batu permata. Kualitasnya cukup bagus. 150,000. Kirimkan akun kepada saya. Uang akan segera ditransfer kepada Anda. Apakah kamu tidak takut aku akan berbohong padamu? Orang yang diperkenalkan Lin Wan Er. Saya percaya itu. Visinya, bahkan lebih beracun dari batu permata. Jadi bagaimana dengan batu-batu ini? Kapan Anda datang untuk mengambilnya? Saya akan meminta asisten saya menghubungi Anda nanti. Saya memiliki pertemuan lain. Saya menutup telepon sekarang. Oh. Alipay dikreditkan ke akun. 250.000 yuan. Menghela nafas. Akhirnya, dibuka. Bro, Anda kembali. Ah. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Tidak. Orang itu. Kata guru itu. Ujian masuk sekolah menengah akan segera hadir. Saya ingin mengajak semua orang keluar untuk bersantai akhir pekan ini. Meningkatkan efisiensi pembelajaran. Sebelumnya, putra Litua mengikuti ujian masuk sekolah menengah. Pekerjaan rumah menumpuk seperti gunung. Tidak ada waktu untuk bermain. Guru ini cukup bijaksana. Bisakah saya pergi? Tentu saja Anda bisa. Acara yang luar biasa. Mengapa tidak pergi? Yai, terima kasih, bro. Oh, benar. Luangkan waktu untuk membuka kartu bank. Uang saku akan ditransfer kepada Anda. Baiklah. Kemudian saya akan kembali ke kamar saya untuk membaca. Waktu perspektif telah diperpanjang. Apa yang Anda lihat sekarang? Bahkan lebih bercahaya. Dia pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Bos. Saya ingin yang ini. Mengapa belum keluar lagi? Bos, beri aku bagian lain. Ambil bagian di sebelah kiri. Itu dapat menghasilkan hal-hal baik. Batu yang jelek. Apa yang mungkin bisa dia capai? Bos, ayo pergi dengan yang ini. Baiklah. Pengiriman telah dilakukan. Wanita cantik. Varietas es premium. Menghela nafas. Sekarang saya mendapat harta karun. Cepat, lihat apa itu. Wah. Itu benar-benar bisa. Buka sesuatu. Menghela nafas. Tunggu. Saudara Biao. Anda minum sendirian. Aku akan menemanimu. Mengapa menemani saya? Jangan ganggu saya. Keluar. HMPH. Anda adalah si Dabiao. Ah. Anda. Siapa itu? Tuan muda kami. Silakan datang. Ayo pergi. Ayo pergi. Naik. Saudara Hao. Datang. Cukup menyesap. Au. Au. Seorang tamu telah tiba. Kalian semua turun dulu.
Anda, siapa Anda? Siapa saya tidak masalah. Apakah Anda mengenalinya, Zhao Xiaojun? Pengakuan. Dia, kembali ke pabrik saya. Bekerja. Anda dan dia. Hubungan macam apa itu? Pemuda ini. Sepertinya dia cukup sesuatu. Jika ada hubungannya dengan Zhao Xiaojun, upayanya sebelumnya untuk mempersulit dia terungkap, kemudian selesai. Tidak ada urusan Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Zhao Xiaojun ini. Apa sebenarnya latar belakang generasi ini? Oh, dia. Saya mengambil apa yang saya tahu. Saya akan memberitahu Anda semuanya. Ini Zhao Xiaojun. Sebelum itu, berjalan ke selatan dan bertanya ke utara. Kaki hancur di rel kereta api. Minum air dari toilet. Dia hanya sedikit imut. Menurut Anda, Zhao Xiaojun adalah seorang ayah dan ibu. Dia telah bergantung pada adik perempuannya sejak kecil. Miskin. Iya. Dia ada di Guangxi saya. Saya telah bekerja selama beberapa tahun. Situasi keluarganya. Saya tahu semuanya. Saya pikir itu adalah sesuatu. Ternyata, hanya satu, seorang anak laki-laki yang malang. Baiklah, ini bukan urusan Anda. Ayo pergi. Hanya anak yang malang. Dan berani bersama Wan Er di depan Tuan Lin. Mencuri sorotan. Cepat atau lambat, saya akan membuatnya memberi pelajaran. Menghela nafas. Ini Anda. Hai. Menghela nafas. Berkat pengingat Anda terakhir kali, saya memiliki hal-hal baik untuk diberikan kepada nenek. Tidak perlu formalitas, cukup mengangkat tangan Anda. Menghela nafas. Kami berdua sudah bertemu 2 kali. Saya bahkan belum tahu nama Anda. Nama saya Xianwan Zhao Xiaojun. Menghela nafas. Tunggu sebentar. Bolehkah saya mentraktir Anda dengan makanan? Terima kasih. Menghela nafas. Benar-benar tidak perlu. Saya memiliki hal besar untuk diperhatikan. Saya pergi sekarang. Menghela nafas. Saudara Zhao, kamu kembali lagi. Kakak ketujuh. Aku akan merepotkanmu lagi. Bantu saya melihat lagi batu-batu itu. Oh sayang, duduk. Izinkan saya membantu Anda memeriksanya sekarang. Menghela nafas. 7 tua. Gelang saya. Apakah sudah selesai? Menghela nafas. Saudara Long, Anda di sini. Saya akan membantu Anda segera mendapatkannya. Tidak buruk. Ini dia. Membayar biaya kerajinan tangan Anda. Saudara panjang. Anda terlalu baik. Aku bisa membuatkanmu gelang. Ini adalah berkat saya. Bagaimana? Saya panjang. Dia selalu berbicara tanpa ragu-ragu. Anda tidak akan menerimanya. Itu karena mereka pikir saya memberi terlalu sedikit. Menghela nafas. Saya tidak berani. Maka saya akan menyimpannya. Dan seterusnya. Menghela nafas. Apakah kamu lelah hidup, nak? Jangan salah paham. Saya hanya ingin bertanya. Orang ini punya beberapa pertanyaan. Adik laki-laki, apa masalahmu? Apakah Anda terlambat? Saya selalu merasa seperti saya tidak memiliki nafsu makan. Menaiki 2 tangga itu melelahkan. Dan bolak-balik, dia tidak bisa tidur. Adik laki-laki, Anda tahu kedokteran. Saya berada di rumah sakit. Saya telah menontonnya beberapa kali. Tapi tidak ada yang ditemukan. Alasannya adalah karena telah datang. Tentu saja, pengobatan barat tidak dapat mendeteksinya. Itu karena penyakitmu. Itu adalah tahap awal. Itu belum muncul di indikator. Baik. Saya pergi menemui dokter pengobatan Tiongkok. Tapi saya melihat 3 dokter senior TCM. Tidak ada hasil yang dapat ditemukan. Itu pasti pengobatan tradisional Tiongkok. Ini kasus Anda. Terlalu langka. Ada sangat sedikit kasus sebelumnya. Jadi, mereka belum pernah melihatnya. Jadi, mari kita katakan seperti itu. Anda tahu mengapa saya melakukan ini? Cukup banyak. Oh, kalau begitu beritahu saya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya baru saja menggunakan penglihatan sinar X. Periksa kualitas batu kasar. Secara tidak sengaja menangkapnya. Ditemukan di rongga perutnya. Ada benjolan ungu tua. Jadi di mana saya salah? Sebelum itu, apakah Anda mengalami trauma? Lukanya tidak dibersihkan dengan benar. Meninggalkan penyakit tersembunyi. Ada masa kecil di rongga perut bawah kanan. Itu sudah menekan saraf. Jadi, Anda telah merasakannya sepanjang waktu akhir-akhir ini. Nyeri di punggung bawah. Iya, saya telah melakukannya selama 1 bulan. Tidak ada yang berani tidur miring. Anda mengatakan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Sederhana saja, potong saja langsung. Jika tidak, semakin lama berlarut-larut, semakin banyak masalah yang didapatnya. Terima kasih atas pengingatnya, adik muda. Kebaikanmu. Saya mencatat. Menghela nafas. Apakah semua yang baru saja Anda katakan benar? Itu Hai Tian Haoting. Du Tianlong. Jika engkau menipunya, 10 nyawa bahkan tidak akan cukup untuk Anda bayar. Apa yang Anda bodohi? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini lebih jelas daripada melihat batu kasar. Oh, baiklah. Selama Anda percaya diri, itu sudah cukup. Kali ini,
Permata itu 2 juta. Besok saya akan meminta sopir mengambilnya. Baiklah, baiklah. Alipay dikreditkan ke akun, 2 juta yuan. Setelah kecelakaan mobil, semuanya terasa seperti mimpi. Penglihatan sinar X, analisis batu, uang. Saya bahkan tidak pernah berani membayangkannya sebelumnya. Kakak laki-laki, saya pikir anak ini hanya mencoba menipu Anda. Aku akan menemukannya sekarang. Beri dia omelan yang baik. Dokter Tian, Anda harus memeriksanya dengan cermat lagi. Tubuh saya. Apakah benar-benar tidak ada yang terjadi? Oh, Tuan Du. Dari rekaman syuting, tubuhmu memang baik-baik saja. Saya tidak tahu apa yang Anda dengar. Kata-kata dokter penipu. Biarkan diri Anda berada di tubuh Anda sendiri. Keraguan muncul. Tapi hasilnya tidak salah. Anda sehat. Kelelahan berasal dari stres tinggi. Istirahat lebih banyak. Itu untuk yang terbaik. Dokter, terima kasih. Kami pergi. Anak yang membuka toko batu itu tepat sasaran pada semua situasi saya. Saya pikir dia adalah seorang master, tapi hasil tesnya masih baik-baik saja. Pada akhirnya, para dokter yang tidak bisa melakukannya. Atau apakah dia mengada-ada? Tuan Cheng Zong, atau Safe Service Center, dalam layanan. Bahkan dokter mengatakan itu baik-baik saja. Apa yang mungkin bisa dia pahami? Sebuah lang. Saya masih tidak nyaman. Seperti ini. Anda pergi menyiapkan mobil terlebih dahulu. Mari kita bicara dengan Profesor Ju. Iya. Jika anak itu berbohong, saya bertemu dengannya lagi. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Om Pri. Ujian tambahan. Ziru, gandakan, Profesor Ju, di dalam tubuhku. Apakah benar-benar ada tumor di dalam tubuhku? Apakah benar-benar ada tumor? Menurut hasil inspeksi, baru memulai. Tidak melalui pemeriksaan khusus. Dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Hai, anak itu benar-benar memukul paku di kepala. Profesor Ju, sebelum. Saya akan pergi ke toko batu Gio. Ada seorang pemuda. Sampai jumpa saya. Mereka baru saja bertemu satu sama lain. Dia bilang ada yang salah dengan tubuhku. Saya pikir dia mengarang segalanya. Sampai hari ini. Anda telah didiagnosis. Mungkinkah seseorang sudah melakukannya sebelumnya? Saya sudah melakukan pemeriksaan untuk Anda. Oh sayang. Itu bukan pemeriksaan yang tepat. Mereka hanya bertukar pandangan. Mereka mengobrol sebentar. Katakan saja ada sesuatu di dalam perutku. Tapi saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tapi tidak ada yang bisa ditemukan. Saya baru saja mendengarnya. Anda berada di Haichuan. Aku datang untuk menemukanmu. Awo. Itu hanya pertukaran singkat. Anda dapat melihatnya. Di mana Anda bertemu dengannya, pemuda ini? Bisa atau tidak, izinkan saya memperkenalkan Anda. Menghela nafas, ini adalah poin utamanya. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Itu benar-benar. Saya tidak tahu siapa dia. Tianlong. Menghela nafas, bertemu dengan bakat seperti itu. Anda harus rukun. Pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan nyawa. Baiklah. Mulai sekarang, jika aku bertemu dengannya lagi, saya akan berterima kasih padanya dengan benar. Anti pencurian dan anti perampokan. Yo. Saya bertanya-tanya siapa itu. Itu bukan hari itu. Yang ada di dalam pasar batu judi. Seorang tuan malang yang menyelamatkan kecantikan? Bagaimana? Keluar untuk mendapatkan penawaran lagi. Menghela nafas, saya berkata, ambil beberapa sampah. Apakah itu cukup bagi Anda untuk naik bus? 0. Kakak ketiga. Siapa orang ini? Berpakaian seperti ini, masih datang ke Antiquest Street. Mungkinkah di sini untuk meminta sampah? Hehe. Hai sayang. Itulah yang salah katakan Anda. Orang ini. Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Hai, apa gunanya memiliki mata yang tajam? Namun, Anda harus berjalan dengan 2 kaki. Lihat itu. Seperti inilah keterampilan sebenarnya. Hai. Jangan terburu-buru pergi. Apa yang harus diambil? Changsan. Kamu tidak menginginkan tanganmu lagi, ya? Surga, saudara Tianlong. Anda. HMPH, Tuan Zhao. Apakah Anda baik-baik saja? Ini Anda. Tidak apa-apa. Changsan. Saya pikir saya baru saja mendengar itu. Siapa yang Anda bicarakan? Siapa yang tidak bisa berjalan dengan 2 kaki? Hehe. Saudara Tianlong. Saya tidak tahu ini Tuan Zhao. Dia temanmu. Saya pantas mati. Zhao Yunlong. Begitulah cara dia mengajar adik laki-lakinya. Pintu keluar di jalan kotor. Hentikan orang sesuka hati. Dia bahkan menggunakan kekerasan fisik. Saya benar-benar tidak berani. Tolong selamatkan saya kali ini. Saya tidak akan berani lagi. Sebuah lang. Saudara Tianlong. Tuan Zhao. Lihat. Haruskah kita mematahkan lengannya? Biarkan dia belajar pelajaran panjang.
Lupakan saja, biarkan dia pergi. Jangan buang waktu Anda. Sang San, Tuan Zhao murah hati. Aku akan membiarkanmu pergi. Namun, ingat dengan baik. Setelah itu, biarkan saya mendengar lagi. Anda mendominasi di jalanan. Menindas Tuan Zhao. Konsekuensi. Anda tahu apa yang saya maksud? Hei, ini saudara Tianlong. Terima kasih, Tuan Zhao. Saya akan tersesat sekarang. Menghela nafas, Tuan Zhao. Oh, maaf tentang itu. Orang-orang di bawah ini hanya tidak mengerti. Maaf telah menertawakanmu. Sebelumnya, Anda tahu, kamu mengingatkanku untuk memeriksa tubuhku. Bantuan seperti itu. Saya masih mengingatnya sampai hari ini. Mulai sekarang, di Haichuan. Jika terjadi sesuatu, berikan saja perintahnya. Tuan Du tersanjung. Oh benar. Tuan Zhao. Kemana Anda akan pergi? Aku akan meminta Alang membawamu. Saya akan pergi memeriksa area batu judi lagi. Baiklah, kalau begitu mari kita keluar dulu. Pintu tertutup, silakan tinggal. Anda adalah rumah lelang Lushan. Yao Cheng, sebelum Anda berada di pelelangan. Menjunjung tinggi kebenaran dan berbicara dengan tegas menentang pendapat mayoritas. Saya tidak menyangka akan berada di sini hari ini. Bertemu dengan Anda. Sekali lagi, dia berbicara untuk keadilan. Mengesankan. Jadi itu adalah manajer Yao. Hari itu. Itu hanya kebetulan. Hari ini sama hari ini. Tuan Zhao terlalu rendah hati. Tak satu pun dari keduanya adalah kebetulan. Kekuatannya. Saya ingin tahu apakah Tuan Zhao tersedia sekarang. Kami mengadakan lelang. Kebetulan ada sekumpulan harta karun sekarang. Penilaian akhir diperlukan. Tidak tahu. Apakah Anda bersedia? Oh, jangan khawatir. Itu tidak akan membiarkan Anda mengering tanpa alasan. Aku akan memberikannya padamu. Jumlah ini. Bagaimana menurut Anda, Tuan Zhao? Bagaimana menurut Anda? Tentu saja Anda bisa. Itu bagus. Silakan ikuti saya. Silahkan. Lihatlah. Prasasti pada dinding ini diukir kemudian. Teknik penuaan terampil. Tetapi kekuatan pukulan dan lapisan oksida. Ada perbedaan halus. Lukisan ini. Ini meniru Ming di dinasti Qing. Meskipun itu bukan karya otentik, tetapi peniru sangat terampil. Ini memiliki nilai tertentu. Ini benar. Ukiran Giok Hetian. Pengerjaan yang indah. Tuan Zhao, Anda pasti lelah juga. Penglihatannya mencengangkan. Saya benar-benar mengagumi Anda. Aku akan membawamu ke ruang VIP. Teh sudah siap. Hanya menunggu Anda untuk mencicipinya. Maka saya akan dengan hormat menerima permintaan Anda. Datang. Silakan duduk. Tuan Zhao, terima kasih malam ini. Jika tidak, kami adalah rumah lelang. Reputasi Anda pasti akan menderita. Ini adalah biaya penilaian 500.000 yuan. Anda harus menerima masalah. Tuan Zhao, kemampuan Anda, kami telah menyaksikannya. Kami adalah rumah lelang. Saya ingin meminta Anda untuk melakukannya. Konsultan penilaian khusus. Tidak perlu berada di jam, hanya pada saat-saat kritis. Bantu kami mengawasi. Gaji tahunan, 2 juta. Bagaimana menurut Anda? Saya perlu memikirkannya. Baiklah. Baik. Saya menunggu berita Anda. Bagian kulit ini sudah tua. Ada bunga pinus. Peluang menghasilkan gao cui sangat tinggi. Harga mulai 3 juta. Perkiraan harga transaksi itu harus melampaui 8 juta. Penglihatan sinar X memungkinkan Anda untuk melihat ke dalam. Hanya lapisan tipis hijau. Di bawahnya ada semua daging putih. 3 juta. 300.000 bahkan tidak sepadan. Siapa pemuda ini? Dia terlihat asing. Ketika saya pertama kali melihat 3 juta batu mentah, mengapa Anda menggelengkan kepala? Mungkin yang mana? Mungkin dia hanya anak kaya untuk bersenang-senang, berpura-pura tidak tahu. Di dalam, esnya subur dan hijau, meski hanya seukuran kepalan tangan. Tetapi air dan warna tanaman keduanya sangat baik, bernilai setidaknya 5 juta. Semuanya, dengarkan saya, penawaran dimulai sekarang. Harga mulai untuk Primogem nomor 1 adalah 800.000. Setiap markup tidak boleh kurang dari 100.000 yuan. 1 juta. 110 arah. Baiklah. 1,2 juta.
1,3 juta. 1.500.000. Apakah ada yang lebih tinggi? 1,8 juta. Baiklah. Apakah ada yang tersisa? 200 meter persegi. Itu 2 juta. 2,3 juta. Baiklah, 2,3 juta untuk pertama kalinya, kedua kalinya, ketiga kalinya. Selamat atas kesepakatan yang berhasil. Nomor 12 batu mentah. Harga awal adalah 500.000. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 50.000 yuan. Penawaran dimulai sekarang. Saya tidak berpikir itu sepadan. 500.000. Baiklah, 500.000. Apakah ada yang mengajukan penawaran? 600.000. 600.000 bagus. 700.000. 700.000. 800.000. 1 juta. Baiklah, 1 juta. 1 juta untuk batu pecah. Apakah Anda gila? Punya nyali. Anak muda. Aku akan membiarkanmu memilikinya. 1 juta untuk pertama kalinya. 1 juta detik dalam. Kesepakatan bagus. Selamat kepada penawar nomor 16. Beri aku 3 juta batu mentah. Sayatan penuh. Potong lagi. Bahan ini terlihat menjanjikan. Hanya sedikit hijau. Saya tidak berpikir itu akan melebihi 300.000. Kehilangan 2,7 juta. Menghela nafas. Menghela nafas. Dia terlihat cukup percaya diri. Tanpa diduga, dia kehilangan begitu banyak. Bagaimana Anda memotongnya, Pak? Ini adalah potongan. Hijau telah muncul. Masih benih es dengan hijau cerah. Tuan, haruskah kita melanjutkan? Buka semuanya. Wah. Sangat berharga. 5 juta. Dibeli seharga 1 juta. Harganya bernilai 5 juta saat keluar. Dalam sekejap mata, dia menghasilkan 4 juta. Pemuda ini. Tidak sederhana. Adik laki-laki. Saya Wang Zhenhai dari Wang Jewelry. Anda memiliki mata yang luar biasa. Berteman. Pelayan saya yang rendah hati Zhao Xiaojun. Zhao bersaudara. Giok yang telah Anda kembangkan. Perhiasan Wang kami. Dia bersedia membayar 5,5 juta. Membeli untuk Anda. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Ya, Anda bisa. Meskipun memiliki lebih dari 8 juta, tapi itu tidak cukup untuk mengubah hidup Anda sepenuhnya. Sehingga adikku tidak bisa khawatir di masa depan. Lebih banyak yang dibutuhkan. Lihatlah. Ini adalah dinasti Ming. Piring porselen biru putih dari era Yongle. Lihat glasir ini. Keterampilan melukis ini. Oh sayang, lupakan saja. Lupakan saja. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Menghela nafas. Oh sayang. Baris ketiga rak kiri. Tempat pena itu. Struktur internal. Ini menunjukkan bahwa itu adalah karya otentik dari pertengahan periode Qing. Lukisan lanskap Zhonghe itu. Tanda kertas dan tinta. Semuanya berusia hampir 20 tahun. Liontin Giok di meja di sebelah kanan. Fitur interior fitur dinasti Song. Namun, permukaannya menunjukkan tanda-tanda penuaan yang jelas. Itu adalah master yang menirunya. Pemuda. Anda, lihat saja dengan santai. Bisakah Anda menonton ini? Mata yang baik. Ini adalah pot sikat bambu dari dinasti Qing. Ukiran itu sangat detail. Patina alami. Berapa harganya? 38.000. Terlalu mahal. Kemudian buat harga. 15.000. Oh wow. Pemuda. Anda benar-benar tahu cara menawar. Seperti ini. Dua sisi memiliki 5. Saya menjualnya kepada Anda dengan kerugian. Jika saya tidak menjualnya seharga 18.000, saya akan pergi. Hei hai. Jangan pergi, jangan pergi. 18.000 adalah 18.000. Aku memberimu kerugian. Tabung pena ini dihargai dengan nilai pasar. Sekitar 40.000. Anda dapat menghasilkan 22.000 yuan untuk dijual kembali. Tapi yang lebih penting. Apa yang ada di dalamnya? Apakah ada barang antik di dalamnya juga? Oh. Nah, Anda tahu. Ini beberapa hari yang lalu. Item lain-lain baru saja diambil. Saya belum punya waktu untuk mengaturnya. Anda harus melihat. Bagaimana Anda menjualnya? Ini hanya item yang tersebar dan tersebar. Jika Anda menginginkan semuanya, ambil 5.000 yuan. Hanya 3 item ini. 3.000. Baiklah. Ini adalah daun emas berkah dinasti Tang. Lihatlah keahlian dan tulisannya. Itu pasti harta kekaisaran. Koin tembaga ini sendiri.
Nilainya hanya beberapa ribu, tapi area yang tersembunyi di dalamnya, daun emas pengadilan dinasti Tang. Nilainya tidak terukur. Anda perlu mendapatkan agen profesional untuk penilaian. Halo, saya ingin menilainya. Ini terjadi selama era Zhengguan dari dinasti Tang. Istana berkah daun emas. Lihat, teknik ukiran ini dan isi teks. Berdoa untuk perdamaian nasional dan perdamaian rakyat. Semoga negara dan altarnya aman selamanya. Ini digunakan oleh kaisar untuk upacara pengorbanan. Sangat terpelihara dengan baik. Sangat langka. Tentang berapa nilainya? Artefak sekaliber ini. Sulit untuk mengukur dengan harga. Jika Anda benar-benar ingin memperkirakannya. Tahun lalu, sebuah karya dilelang di Hong Kong. Daun emas serupa dari dinasti Song. Harga akhirnya adalah 8 juta yuan. Ini dari dinasti Tang. Bahkan lebih tua. Artefak istana lainnya. Setidaknya, lebih dari 15 juta. Jika Anda bisa mendapatkannya di pelelangan, kemudian saya bisa memberikannya kepada saudara perempuan saya, membeli rumah besar. Tuan Zhao, Anda sangat beruntung. Itu saja. Dinasti Tang berkati daun emas. Jika ini akan dilelang, itu pasti grand final. Tawaran awal, setidaknya 12 juta. Maka saya akan mempercayakan Anda untuk membantu saya melelangnya. Jangan khawatir. Komisi, masih mengisi daya pada 5% terendah. Lelang ditetapkan, bulan depan tanggal 15. Selama periode ini, saya akan mempromosikannya dengan penuh semangat. Koleksi Tuan Zhao. Pasti akan membuat seluruh kota terasa seperti sensasi lagi. Saudara Biao. Zhao Xiaojun akhir-akhir ini berkembang dan makmur. Saya mendengar, di acara perjudian batu, menghasilkan jutaan. Itu telah menjadi lagi konsultan untuk rumah lelang Lushan. Kudengar dia berhasil menawar. Apa harta karun dinasti Tang? Akan dilelang. Nilainya lebih dari 10 juta. Anak ini. Mengapa keberuntungannya tiba-tiba berubah? Kecelakaan mobil tidak membunuhnya. Sekarang dia telah membuatnya sukses. Saudara Biao. Tuan Muda Liu, maukah Anda membiarkan kami mengawasinya? Haruskah saya membagikan situasi saya baru-baru ini dan melaporkannya kepada pihak berwenang? Laporan macam apa itu? Liu Xiao ingin membunuhnya. Ini tidak seperti saya akan membagi uangnya. Selain itu, anak ini sangat kaya sekarang. Haruskah kita pergi menemukannya? Pinjam beberapa bunga untuk mekar. Hahaha. Saudara Biao bijaksana. Huazi. Pergi. Kenali Zhao Xiaojun dengan jelas. Di mana Anda tinggal? Rutinitas harian teratur. Ketika dia membawa harta karun dinasti Tang itu, dilelang. Setelah uang itu ada di tangan, ayo pergi. Kunjungi dia. Iya. HMPH. Bro. Sebelum ujian tengah semester, guru meminta kami untuk mendaftar ke kelas sprint. Semua siswa mendaftar. Dilaporkan. Pilih hadiah terbaik. Tapi harganya lebih dari 8.000. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Fokus saja pada studi Anda. Masuk ke sekolah menengah yang bagus. SMS, MMS. Bro, mengapa Anda mentransfer begitu banyak uang kepada saya? 30.000 yuan untuk biaya kuliah, membeli bahan. 20.000 sisanya. Simpan sebagai uang saku. Belanjakan apa yang perlu dibelanjakan. Tiba di kantor provinsi. Bro, tidak mudah bagi Anda untuk menghasilkan uang. Siapa bilang itu tidak mudah bagi saya? Kakakmu benar-benar mampu sekarang. Baiklah, mari kita lakukan latihannya. Lakukan latihan. Ujian masuk sekolah menengah adikku adalah masalah besar. Dia harus diberikan kondisi terbaik. Tunggu sampai daun emas itu dilelang. Uang ada di tangan. Pindah saja ke rumah yang lebih besar. Pekerjakan tutor lagi. Tuan Zhang. Yang ini adalah rumah lelang kami. Penunjukan khusus sebagai konsultan ahli. Tuan Zhao Xiaojun. Penglihatannya luar biasa. Tuan Zhao. Muda dan menjanjikan. Kudengar kamu berada di pameran judi batu terakhir kali. Bersinar cemerlang. Hanya beruntung. Zhao bersaudara, Anda terlalu rendah hati. Mata tajammu. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya dengan keberuntungan? Hahaha. Zhao Xiaojun. Itu benar-benar Anda. Nona Lin. Lama tidak bertemu. Anda berpakaian seperti ini. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Nona Lin. Saya tahu Tuan Zhao. Lebih dari sekadar kenalan. Dia masih penyelamat saya.
Zhao bersaudara. Hari ini, melelang daun emas dinasti Tang itu. Saya. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Daun emas dari dinasti Tang. Zhao Xiaojun, Anda memiliki sesuatu yang baik lagi, diperoleh secara kebetulan. Zhao Xiaojun. Siapa Anda? Tuan muda kami ingin bertemu dengan Anda. Dan siapa tuan muda Anda? Anda akan tahu begitu Anda pergi. Kedua pria ini berotot. Gerakan yang efisien dan efisien, bukan preman biasa. Anda tidak bisa begitu saja melawannya secara langsung. Manajer Yao menghela nafas. Di mana dia? Manajer Yao. Saya diblokir. Tuan muda telah melarikan diri dari target. Tidak berguna. Saya akan menemukan kesempatan lain kali. Pencarian. Liu Qinghao. Dia adalah pemuda berambut licin dari rumah sakit. Mungkinkah karena Lin Wan Er? Dia memperhatikan saya. Anak generasi kedua kaya seperti ini tidak akan berhenti pada apapun. Anda harus menanggapi dengan hati-hati. Foto kontak Yao Cheng. Hei, Manajer Yao. Saya ingin mempekerjakan 2 pengawal. Apakah Anda memiliki kandidat yang cocok di pihak Anda? Pengawal. Tuan Zhao mengalami masalah. Sedikit masalah. Saya tahu perusahaan keamanan profesional. Bosnya adalah pensiunan prajurit pasukan khusus. Bawahannya semuanya sangat dapat diandalkan. Saya akan membantu Anda menghubungi. Baiklah. Tuan Zhao. Ini adalah Daliu dan Xiao Chen. Keduanya adalah mantan tentara pengintai, terampil dan cepat bereaksi. Pengalaman luas dalam konservasi. Saya membutuhkan perlindungan 24 jam, pencegahan serangan dan penculikan. Dan seorang adik perempuan di sekolah menengah. Perlindungan diperlukan. Dipahami. Kami dapat mengatur shift bergilir. Dijamin memiliki 2 orang di sisi Anda setiap saat. Sisi adikmu. Transportasi dan perlindungan dapat diatur. Mereka yang tersisa. Berapa biayanya? Setiap orang menerima 30.000 per bulan. 2 pria memiliki 60.000, termasuk semua layanan. Baiklah, tanda tangan selama 3 bulan terlebih dahulu. Tuan Zhao. Kami berada di lorong dan di pintu masuk. Semua memiliki kamera tersembunyi yang terpasang. Begitu seseorang mendekat, mereka akan segera memanggil polisi. Xiao Chen dan saya. Mereka juga bergiliran berjaga di lantai bawah. Terima kasih atas kerja keras Anda. Begitulah seharusnya. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, kami telah menemukan seseorang berjaga-jaga di dekatnya. Tidak seperti orang biasa. Orang seperti apa? Kepala botak. Membawa seseorang yang terlihat seperti preman biasa, berkeliaran di sekitar lingkungan. Kami mencarinya. Pemimpinnya adalah Si Dabiao. Si Dabiao. Mantan supervisor di pabrik. Sepertinya dia masih belum menyerah. Saya mengerti. Mengirim orang untuk mengawasi mereka dengan cermat. Jika terjadi pergerakan, polisi akan segera dipanggil. Dipahami. Saya akan pergi sekarang. Anak itu sekarang sangat waspada. Mereka bahkan menyewa pengawal. Yang di lantai bawah mengenakan pakaian hitam. Anda dapat mengatakan dia bukan seseorang yang bisa dipusingkan. Saudara Biao, mungkin kita harus melupakannya begitu saja. Anak ini sekarang kaya dan kuat. Kami tidak bisa mengacaukannya. Lupakan saja. Dia memiliki setidaknya beberapa juta di tangannya. Setelah menyelesaikan langkah ini, ayo pergi jauh saja. Tunggu sedikit lebih lama. Pasti ada kesempatan. Si Dabiao. Saya ingat orang ini. Dia memiliki catatan sebelumnya. Mengkhususkan diri dalam 1.200 aktivitas licik dan licik. Tuan Zhao. Anda bilang dia dulu. Iya. Setelah saya meninggalkan perusahaan, dia terus membuat saya kesulitan. Baru-baru ini, saya menghasilkan uang. Dia mungkin memperhatikan saya. Foto-foto ini dan pernyataan Anda. Kami telah mendokumentasikannya. Kami akan membuat pernyataan kami kepada Anda. Patroli di sekitar kediaman. Dia juga akan berbicara dengan Si Dabiao. Terima kasih, petugas Wang. Selanjutnya adalah lelang ini. Lot Grand Final. Selama era Zhengguan dari dinasti Tang. Istana Berkah Daun Emas. Ini adalah sertifikat penilaian. Artefak ini terpelihara dengan baik. Pengerjaannya sangat indah. Isi teks. Ini memiliki nilai sejarah yang besar. Tawaran awal, 12 juta. Setiap tawaran tambahan tidak boleh kurang dari 500.000 yuan. Penawaran dimulai sekarang. 12,5 juta. 13 juta. 15 juta. 2002 juta. 2002 juta.
25 juta. 25 juta untuk pertama kalinya. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 30 juta. 30 juta untuk pertama kalinya. 30 juta, putaran kedua. 30 juta, ketiga kalinya. Kesepakatan. Tuan Yang. Ini adalah klien untuk daun emas. Tuan Zhao Xiaojun. Oh, halo. Tuan Zhao masih muda dan menjanjikan. Untuk menerima harta seperti itu. Visi dan keberuntungan. Tak satu pun dari ini yang hilang. Tuan Yang, Anda menyanjung saya. Saya serius. Saya telah mengumpulkan artefak selama lebih dari 30 tahun. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu utuh sebelumnya. Daun emas di istana kekaisaran dinasti Tang. Jika Tuan Zhao memiliki lebih banyak di masa depan, hal yang luar biasa. Silakan hubungi saya segera. Baiklah. Ini adalah kartu nama saya. Baiklah. Selamat tinggal. Tuan Yang, hati-hati. Menghela nafas. Tuan Zhao. Harga akhir adalah 30 juta. Memotong komisi dan pajak. 27.600.000 tersisa. Itu telah ditransfer ke akun Anda. Silakan lihat. Selamat bekerja sama. 27,6 juta. Ditambah penghematan sebelumnya. Sekarang ada 36 juta. Bro. Apa yang terjadi terlambat? Datanglah ke Xiaoro. Duduk. Lihatlah. Bagaimana dengan rumah ini? Wah. Sangat indah. Ini adalah komunitas Taman Jinxiu. Luas totalnya adalah 180 meter persegi. 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Lebih dekat ke sekolah Anda. Lingkungannya juga lebih baik. Ayo beli di sini. 9,8 juta. Bro, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Saya menghasilkan uang akhir-akhir ini, bukan? Besok. Ayo tangani dokumen. Kemudian beli beberapa furnitur. Kami akan pindah akhir pekan depan. Bro, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal, bukan? Apa yang Anda pikirkan? Apakah kakakmu benar-benar orang seperti itu? Semua ini adalah penghasilan yang sah. Baiklah. Cepat tidur. Saya masih punya sekolah besok. Akhirnya, saya bisa memberikannya kepada saudara perempuan saya. Rumah sejati. Ibu dan ayah, roh Anda di surga dapat beristirahat dalam damai. Aku akan merawat adikku dengan baik. Bawah. 1288. Bro, ruang tamu ini sangat besar. Ada juga jendela dari lantai ke langit-langit. Sinar matahari bisa bersinar di. Selama Anda menyukainya. Kamar Anda ada di sana. Anda dapat mengaturnya sesuka Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Baiklah. Tuan Zhao. Sistem keamanan dipasang. Pengawasan rumah penuh tanpa titik buta. Pintu dan jendela juga memiliki sensor. Jika seseorang ikut campur secara ilegal, mereka akan segera memanggil polisi dan beritahu kami. Penjaga keamanan kompleks perumahan. Kami juga telah berbicara satu sama lain. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ngomong-ngomong, Sisi Dabiao. Apakah ada gerakan? Setelah petugas Wang datang menemuinya kemarin, dia jauh lebih pendiam. Tetapi orang-orang kami masih menonton. Dia baru-baru ini sering mengunjungi kasino bawah tanah. Mungkin kekurangan uang tunai. Seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makannya. Tapi selama dia tidak datang untuk memprovokasi saya tidak bisa repot-repot memperhatikannya. Putra Biao. Kapan Anda akan membayar kembali 200.000 itu? Kata bos. Saya tidak bisa membalasnya lagi. Sobek salah satu kaki Anda. Beri aku beberapa hari lagi. Saya punya cara untuk mendapatkan uang. Dengan cara apa? Saya tahu orang Dao, terutama kaya. Tinggal di Taman Jinxiu. Memulai perusahaan seni. Mari kita lakukan pekerjaan. Setidaknya Anda bisa mendapatkan beberapa juta. Saudara Biao, apakah Anda masih akan menyentuh Zhao Xiaojun? Dia tidak lagi seperti dulu. Anak malang itu. Apa yang Anda takutkan? Tidak peduli seberapa kuat dia tetap seorang pribadi. Mari kita ikat dia. Setidaknya itu bisa dilakukan. Berjumlah beberapa juta. Taman yang indah. Itu adalah kompleks perumahan kelas atas. Anda percaya diri. Aku sudah lama menatapnya. Terkadang, saya akan pulang sendirian. Ayo pergi. Tepat di tempat parkir bawah tanah. Pemogokan. Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Setelah masalah selesai, bagi uang dengan kami. Hehehe. Tidak masalah. Mari kita ikat dia. Setidaknya, itu bisa tumbuh menjadi beberapa juta. Penculikan berencana. Buktinya konklusif. Ini si Dabiao, benar-benar tidak bertobat. Petugas Wang. Mereka sekarang merencanakan. Dimulai di tempat parkir rumah saya.
Saya pikir. Bisakah kita menggunakan rencana untuk membuatnya lebih mudah? Apa maksudmu? Bekerja sama dengan Anda, pancing mereka keluar. Baik barang curian maupun barang curian ditemukan. Ya, Anda bisa, tetapi keselamatan Anda harus dijamin. Kami akan menyiapkan persiapan terlebih dahulu. Anda juga perlu memiliki orang-orang kami di sisi Anda. Zhao Zong. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana dengan itu, ketika mereka bergerak? Ayo pergi lagi. Anda dapat menghindari hari pertama, tetapi tidak hari ke-15. Penjahat seperti Si Dabiao. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah lebih awal itu selalu menjadi bahaya tersembunyi. Ikuti saja instruksi petugas Wang. Itu adalah dia, di atas. Polisi, dan tidak diizinkan untuk bergerak. Tangan di kepalanya, berjongkok. Jongkok. Jangan bergerak. Sudah berakhir. Ayo pergi. Si Dabiao. Percobaan penculikan. Pemerasan. Buktinya konklusif. Tahukah Anda berapa tahun Anda bisa dihukum? Petugas Wang. Saya mengaku. Namun, saya telah melakukan perbuatan berjasa. Saya ingin melaporkannya. Liu Qinghao. Tuan muda dari grup Liu. Dia memerintahkan saya untuk menimbulkan masalah bagi Zhao Xiaojun. Dia masih ingin membunuhnya. Saya punya bukti. Dia mentransfer uang kepada saya. Itu tepat di telepon. Jika melibatkan keluarga Liu, itu mungkin akan dilakukan secara rahasia. Mari kita selidiki secara menyeluruh. Xiaojun. Akhir pekan ini, keluarga Lin kami memimpin, menyelenggarakan acara amal. Dan untuk mengumpulkan dana untuk amal, digunakan untuk anak-anak di daerah pegunungan, bantuan pendidikan. Sebagian besar peserta berasal dari komunitas bisnis Haichuan dan rekan-rekan dari industri barang antik. Anda sekarang, penglihatannya luar biasa, muda dan menjanjikan. Saya ingin mengundang Anda untuk menunjukkan dukungan Anda. Itu juga membuat banyak teman. Lin tua dilebih-lebihkan. Saya pasti akan tiba tepat waktu. Baiklah. Wan Er juga akan pergi. Anda orang-orang muda hendaknya mengadakan lebih banyak ceramah. Ngomong-ngomong, setelah makan malam, ada lelang amal kecil. Jika Anda tertarik, mungkin juga melihatnya. Ada item yang menarik perhatian. Mereka dapat melakukan amal. Mungkin. Itu juga dapat membentuk hubungan yang baik. Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Lin, atas dukungan Anda. Hahaha. Sekarang, inilah penilaian gratisnya. Kadang-kadang merebut penawaran. Uang sudah cukup, dan bahkan lebih tenang. Makan malam amal. Sempurna untuk menggunakan perspektif. Gaya lingkaran teratas Haichuan. Itu belum lama ini. Di rumah lelang Lushan, Zhao Xiaojun, siapa yang membuat percikan besar? Saya mendengar dan terhubung dengan Yang Menyuan. Mereka semua menunjukkan bantuan besar kepadanya. Sepertinya dia. Dia terlihat cukup muda. Kehadirannya tidak lemah. Keduanya adalah pengawal, bukan? Postur tubuhnya tegak dan bangga. Zhao Xiaojun, Anda akhirnya berhasil. Kakek baru saja membicarakanmu. Nona Lin, hari ini indah. Bagaimana dengan Lin tua? Di sini. Jangan bahkan menyebutkannya. Hari ini, Liu Qinghao juga muncul. Suasana hati yang mengecewakan. Tidak ada yang tahu siapa yang memberinya undangan itu. Jangan memperhatikannya. Itu saja. Zhao Xiaojun yang sering saya sebutkan. Anak muda memiliki mata yang tajam. Temperamennya juga cukup bagus. Beberapa orang. Kenakan jubah naga. Dia juga tidak terlihat seperti putra mahkota. Menyelinap ke pengaturan seperti ini. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah mengamati. Ini adalah barang murah. Benar-benar hal yang baik. Dia mengerti. Bisakah Anda membelinya? Liu Qinghao. Anda. Tuan muda Liu. Sepertinya tentang barang-barang lelang di sini. Itu cukup berwawasan luas. Tidak tahu. Hal macam apa? Itu adalah Tuan muda Liu. Benar-benar sesuatu yang terasa hebat. Tentu saja, yang ini. Hei Wuxia. Harga mulai dari 800.000. Tentunya, itu bisa dibuka. Bahan halus Gao Cui. Hanya hal semacam ini. Hanya dengan begitu dia layak untuk statusku. Adapun orang-orang tertentu. Hanya layak melihat ke samping. Sampah senilai beberapa ribu yuan. Di dalam, hanya area di dekat cangkang yang terlihat. Lapisan tipis varietas hijau minyak. Di bawah ini adalah semua bahan bata. Nilainya tidak melebihi 50.000. Batu mentah sangat berjudi. Kulit dan cangkangnya bagus. Itu tidak berarti bagian dalamnya bagus. Tuan muda Liu sangat yakin. HMPH. Bungkin pedesaan hanyalah bungkin pedesaan. Berpura-pura tidak tahu. Ketika saya bermain dengan batu. Anda masih belum tahu. Di lokasi konstruksi mana dia membawa batu bata? Bagaimana? Dan tidak yakin. Apakah kamu berani mengikutiku? Mari kita bertaruh. Baiklah. Apa yang Anda pertaruhkan? Dia bertaruh pada Wuxia hitam ini. Anda dan saya masing-masing memilih satu. Kebenaran adalah batu mentah. Potong di tempat. Mari kita lihat siapa yang menawarkan harga tertinggi. Bagaimana dengan yang kalah? Mereka tidak hanya harus menanggung beban harga batu kasarnya sendiri.
dan sumbangan amal ganda. Selain itu, dan Anda harus secara terbuka menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Dia membungkuk dan meminta maaf. Berbicara, saya buta. Saya terkesan. HMPH, taruhan ini melibatkan uang, yang merupakan masalah kecil. Dia membungkuk di depan umum untuk meminta maaf. Itu hanyalah penghinaan. Tuan Muda Liu, keluarganya besar dan perusahaannya hebat. Anak ini, Anda akan mendapat masalah. Baiklah, saya yakin. Tapi karena ini adalah lelang amal. Menang atau kalah. Pembayaran batu kasar ini, saya mengambil foto sumbangan dan sumbangan. Tapi permintaan maaf ini. Saya harap Tuan Muda Liu, jangan mundur saat itu. HMPH, saya akan gagal membayar hutang saya. Lelucon yang luar biasa. Tolong, semuanya, jadilah saksi. Zhao Xiaojun, tunggu saja aku. Bersujud dan mengakui kesalahanmu. Awalnya mudah. Mari pilih yang ini. Bagaimana dengan Anda? Cepat dan pilih milik Anda. Bayi. Saya memilih yang ini. Sepotong kulit berpasir kuning ini. Penampilannya tidak terlalu bagus. Tidak bernilai 80.000. Anak muda terlalu impulsif. Dia diprovokasi oleh Liu Qinghao. Tampaknya hasilnya sudah diputuskan. Tuan Muda Liu dari keluarga Liu. Meskipun kepribadiannya flamboyan, tapi topi kain kasa hitam itu, dia benar-benar raja penawaran malam ini. Ada peluang bagus untuk menjadi hijau. HMPH. Zhao Xiaojun, Anda menyerah pada pot. Masih sangat miskin. Hanya sampah semacam ini yang mampu membelinya. Saya tidak begitu mudah hari ini. Saya akan memastikan Anda tahu apa yang harus dilakukan. Penglihatan sinar X sangat jelas. Di bawah petak pasir kuning ini, tersembunyi seukuran kepalan tangan. Ketinggian air mencapai es tinggi. Giok dengan warna hijau cerah. Nilainya setidaknya 5 juta atau lebih. Adapun pihak Liu Qinghao. HMPH. Tunggu dan lihat saja apa yang ditampilkan. Pertama-tama, wusha hitam Tuan Liu Qinghao. HMPH. Lanjutkan. Memotong lebih dalam ke kedalaman. Tidak ada sama sekali. Ini memalukan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Potong lagi. Itu pasti cara yang salah untuk memotong tempat. Olahraga ST. Enera 51. 800.000 batu mentah. Potong tetapi tidak bisa keluar. 50.000 daging giok. Sungguh kerugian besar. Sekarang, itu batu mentah Tuan Zhao Xiaojun. Menguasai. Potong-potongan dari sini. Itu benar-benar menunjukkan hijau. Kepala air ini. Warna ini. Gao Bingyang, ya. Selamat. Wah. Es tinggi dan hijau cerah. Ini adalah potongan besar. Harganya sekitar 5 juta. 80.000 menjadi 5 juta. Mata yang tajam itu benar-benar menakjubkan. Siapa yang hanya menertawakannya? Apakah wajah Anda sakit? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Baiklah, baiklah. Pahlawan muncul dari yang muda. Hahaha. Itu luar biasa. Tuan Zhao Xiaojun. Dia tidak hanya memenangkan taruhan. Itu bahkan terbuka. Batu giok yang begitu berharga. Untuk makan malam amal malam ini. Ini menambahkan kecemerlangan yang luar biasa. Seperti yang disepakati. Sekarang, tolong, diperankan oleh Tuan Liu Qinghao. Saya. Aku saya. Tuan Muda Liu. Semua orang menunggu. Ya, Liu Qinghao. Anda mampu bertaruh. Anda harus mampu untuk kalah. Cepat. Jangan buang waktu semua orang. Maaf, Tuan Muda Liu. Menurut taruhan, apa yang disepakati adalah, dia membungkuk dan meminta maaf. Saya buta. Saya yakin. Saya buta. Saya terkesan. Saya buta. Saya terkesan. Liu Qinghao. Kami berasal dari Biro Keamanan Publik Kota. Sekarang ragu Anda dengan beberapa kasus penipuan komersial, penahanan ilegal, dan terkait dengan kasus hasutan dan hasutan cedera. Silakan kembali bersama kami, membantu investigasi. Pada saat yang sama, setelah penyelidikan awal, grup Liu dicurigai. Operasi bisnis ilegal dan tidak teratur yang serius, penghindaran pajak, dan beberapa kejahatan lainnya. Otoritas keamanan publik telah secara sah mengambil tindakan terhadap grup Liu dan aset perusahaan yang terlibat dalam kasus ini, segel dan bekukan properti. Kami meminta pihak-pihak terkait yang terlibat untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Biarkan aku pergi. Beraninya kamu menangkapku? Ayahmu sedang diselidiki. Mereka yang melakukan banyak perbuatan jahat akan mendatangkan kejatuhan mereka sendiri. Tuan Zhao. Terima kasih atas petunjuk yang Anda berikan sebelumnya. Kasus Liu Qinghao. Itu juga berkat laporan Si Dabiao dan tindak lanjut investigasi mendalam. Kali ini, itu menyeluruh, mengangkat tumor kanker. Petugas Wang, terima kasih atas kerja keras Anda. Hahaha. Bapak dan Ibu, kali ini, pertaruhan yang tidak terduga, hasilnya sudah jelas. Tuan Zhao Xiaojun. Ini menunjukkan penglihatan yang tajam dan memenangkan taruhan. Saya mengusulkan, kasus Tuan Zhao cukup berharga. Gao Bingyang adalah zamrud dan zamrud. Jika Anda tidak menyimpannya sendiri, bisakah itu dilakukan secara langsung barang lelang amal? Hasil dari dana tersebut
Donasikan semuanya. Yang sangat sesuai dengan keinginan saya, potongan batu giok ini. Jadi saya menugaskan makan malam, lelang amal diadakan. Semua dana. Saya menyumbangkan semuanya. Baiklah. Xiao Jun. Masalah malam ini ditangani dengan sangat baik. Tidak sombong atau gegabah, ayah dan anak keluarga Liu membawa ini ke atas diri mereka sendiri. Anda tidak perlu keberatan. Setelah kejadian ini, Anda berada di Haichuan. Itu benar-benar mapan. Jalan di depan. Ini akan lebih terbuka, tapi itu juga akan lebih rumit. Selalu ingat hati sejati Anda. Terima kasih atas saran Anda. Saya mencatat. Tuan Zhao. Liu Qinghao benar-benar selesai kali ini. Si Dabiao, pengecut itu, untuk mengurangi kalimat. Dia telah mengungkapkan semua yang dia ketahui. Ditambah polisi. Mereka telah lama mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Liu. Dihukum karena banyak kejahatan di sumur. Kali ini, keluarga Liu tidak akan pernah bisa pulih. Kami juga memeriksa. Selama bertahun-tahun, keluarga Liu melakukan hal-hal yang terlalu kotor. Dia menyinggung beberapa orang. Sekarang, ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya ke bawah. Saya berpikir tentang masa depan. Tidak ada yang boleh kembali. Maaf karena secara terang-terangan membuat Anda kesulitan. Masalahnya tidak akan hilang sepenuhnya. Hanya dalam bentuk yang berbeda. Tapi itu untuk yang terbaik. Ketenangan. Liu Qinghao, yang terbang. Akhirnya, itu dilepas. Sekarang Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Adikku bisa fokus pada studinya. Tapi itu tidak cukup. Saya sendirian, lemah dan lemah. Tidak sebagus itu. Lin tua. Aku punya sesuatu yang ingin kurepotkan padamu. Baiklah. Xiao Jun. Anda ingin memulai perusahaan. Zhen Tian sudah memberitahu kami. Bukannya saudara Wang tidak mendukungmu. Terutama karena dalam proposal. Keuntungan intinya sederhana. Kemampuan penilaian dan penilaian yang tepat. Bagaimana dengan tim? Bagaimana dengan saluran, modal startup, dan cara mendapatkan sumber daya pelanggan? Hanya mengandalkan mata Anda. Ini seperti kastil di udara. Tuan Zhao, penampilan Anda di Lushan terlihat oleh semua orang. Namun, memulai perusahaan dan melakukan penilaian adalah dua hal yang berbeda. Kamu biasa bertarung sendirian. Sekarang, memulai perusahaan terlalu berisiko. Mengapa Anda tidak datang ke perusahaan kami terlebih dahulu menjadi konsultan senior? Kumpulkan beberapa pengalaman dan koneksi. Xiao Junna. Apa yang mereka katakan bukan tanpa alasan. Apakah Anda memiliki ide khusus? Mampu membujuk orang lain. Apakah kita hanya beberapa orang tua? Lin tua, Wang Zong, Manajer Yao. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Perusahaan saya hanya melakukan 3 hal. Pertama, disediakan untuk klien kelas atas. Penilaian pribadi. Dan tantangan pengumpulan khusus. Biaya didasarkan pada hasil, tidak nyata, tanpa biaya. Kedua, pencarian yang ditargetkan. Dan mengatasi masalah pengumpulan tertentu. Misalnya, mencari pelanggan. Dia mencarinya dalam mimpinya. Tetapi barang-barang tertentu yang sulit ditemukan di pasaran. Ketiga, skala kecil, sangat akurat. Kelas beras kerajinan asli. Dan investasi material. Ketiga, skala kecil, sangat akurat. Kelas beras kerajinan asli. Dan investasi material. Xiao Jun. Bukannya saudara Wang tidak mendukungmu. Anda terlalu mutlak. Selain itu, perjudian batu ini airnya bahkan lebih dalam. Wang Zong. Kata-kata tidak dapat diandalkan. Secara kebetulan, Tuan Lin menjadi tuan rumah hari ini. Tolong juga bersaksikan kepada beberapa dari Anda. Lin tua, bisakah Anda mengambilnya dari koleksi Anda? Beberapa item disediakan. Kami mencampur beberapa tiruan berkualitas tinggi. Mari kita coba di lokasi. Cobalah di lokasi. Cara mencoba. Saya menutup matanya. Hanya dengan sentuhan. Dan beberapa persepsi lainnya. Temukan tiruan di antara mereka. Bagaimana? Xiao Jun. Semakin banyak Anda berbicara, semakin misterius Anda. Ini adalah penilaian dengan mata tertutup. Itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Trik rakyat, ya. Zhen Hai. Yao Cheng. Karena Xiao Jun sangat percaya diri. Mari kita coba. Nikmati saja istirahat minum teh untuk menghidupkan suasana hati. Jika tidak berhasil, Xiao Jun menarik idenya untuk memulai sebuah perusahaan. Yakinlah dan tenang. Jika tercapai, izinkan saya secara pribadi merekomendasikan beberapa di antaranya kepada Anda. Investor yang signifikan. Baiklah. Xiao Jun, siap. Ada 11 item di atas meja. Ketertiban telah terganggu. Anda harus memulai satu persatu. Dan mengungkapkan keasliannya. Dan secara singkat menguraikan dasar utama untuk ini. Saya siap. Selama era Yongzheng dari dinasti Qing. Mangkuk dengan cabang biru dan putih yang terjalin dan pola teratai. Ada garis-garis samar di bagian bawah. Ini adalah luka lama. Nilainya dibelah 2. Jika itu palsu, tidak mungkin untuk membuat tanda-tanda penggunaan alami seperti itu. Dan lapisan penuaan glasir.
Liontin Giok bergaya antik modern. Bahan Hetian Qinghai. Tanda mekanis yang jelas. Mengambang di permukaan, itu tidak memiliki kilau lembut dan berkilau yang seharusnya dimiliki batu giok kuno. Produk palsu. Piala perunggu periode negara-negara berperang akhir. Otentik. Tapi, tempat ini ditambal oleh generasi selanjutnya. Rasio tembaga yang berbeda digunakan. Teknik perbaikan dapat diterima. Namun, itu merusak integritas cangkang lokal. Tidak buruk. Piala ini memang periode negara-negara berperang yang asli, perbaikan perut. Itu dibuat oleh seorang master selama era Republik Tiongkok. Sangat sedikit orang yang bisa memperhatikan. Sifat materialnya sedikit lebih rendah. Mulut botol-botol labu ini utuh. Otentik. Glasir celadon tang akhir. Permukaan dinding mengkilap. Ada tanda-tanda penggunaan di sekitar bagian bawah. Sangat bagus. Otentik. Mencapai kesuksesan penuh. Tidak hanya benar dan salah. Bahkan luka ringan. Perbaikan. Penyimpangan usia. Dia menunjukkan semuanya. Ini benar-benar luar biasa. Sungguh, keahliannya benar-benar ajaib. Xiao Jun. Anda memiliki kemampuan seperti itu. Buka toko yang didedikasikan hanya untuk klien papan atas. Perusahaan konsultan butik. Itu sudah cukup. Saya percaya Anda. Perjodohan ini penting. Serahkan padaku. Xiao Jun. Tidak, Tuan Zhao. Saya cukup tersinggung barusan. Perusahaan Anda. Saya, Wang Zhenhai, adalah orang pertama yang berinvestasi dan mengambil saham. Tidak terlalu banyak, 10%. Sumber daya saluran ini. Saya memberikan segalanya. Rumah lelang Lushan. Kami bersedia menjadi perusahaan Anda, mitra strategis. Dan menyediakan tahap awal. Ruang kantor dan dukungan administrasi. Tuan Zhao, saya picik sebelumnya. Terima kasih, Tuan Lin. Wang Zong, manajer Yo. Saya tidak akan gagal dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Hari ini, penilaian harta karun Xiao Jun secara resmi berlayar. Perusahaan ini, ya, mungkin tidak dalam skala besar. Namun, ini mewakili integritas profesional. Dan presisi yang luar biasa. Saya percaya, dalam karya Tuan Zhao Xiao Jun, dia menurunkan lehernya. Ini akan menjadi komunitas investasi, menghirup udara segar di dunia pengumpulan. Tolok ukur. Semoga pemburu harta karun Xiao Jun dihargai. Masa depan yang cerah di depan. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih kepada semua mitra kami, dan dukungan dan kepercayaan investor. Perusahaan kami. Kami tidak mengejar menjadi perusahaan terbesar. Tapi hanya harapan, mampu menjadi perusahaan yang paling dipercaya klien kami. Kami akan berkomitmen untuk masa depan, budaya cinta yang benar-benar. Dengan pelanggan yang penasaran. Menawarkan yang terbaik. Penilaian yang dibuat khusus. Layanan penagihan dan konsultasi investasi. Terima kasih, semuanya. Baiklah. Xiao Jun ditunjuk untuk menilai harta karun. Modal terdaftar 10 juta yuan. Bisnis utama meliputi penilaian seni, koleksi, investasi, transaksi, DLL. Ini adalah perjanjian ekuitas. Silakan tanda tangani. Oke. Zhao Zong, kami sekarang menjadi mitra. Setelah itu, Grup Lushan. Mereka adalah mitra nomor 1 perusahaan Anda. Permata keluarga Wang. Kami akan mendukung Anda sepenuhnya. Saya bertanggung jawab untuk menyediakannya. Sumber daya untuk klien kelas atas. Terima kasih semua atas dukungan Anda. Perusahaan baru saja memulai. Aku akan terus menjagamu di masa depan. Zhao Zong, ini ditinggalkan oleh kakek saya. Dikatakan selama era Republik Tiongkok itu mengalir keluar dari istana. Baru-baru ini, saya sangat membutuhkan uang. Saya ingin Anda melihat berapa nilainya. Tuan Li. Ketiga hal ini. Ini mungkin mengecewakan Anda. Kalung mutiara. Itu dari beberapa dekade terakhir. Perhiasan di cincin ini. Itu disintesis secara artifisial. Gelang. Ini adalah kerajinan tangan bergaya antik modern. Nilai totalnya tidak melebihi 5.000 yuan. Ini. Kakek saya mengatakannya. Pusaka keluarga, sungguh harta karun. Jika Anda tidak percaya saya, Anda dapat pergi ke institusi lain untuk penilaian. Perusahaan kami dapat memberikan sertifikat sertifikasi. Biayanya 1.000 yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya masih menunggu untuk menjualnya dengan uang tunai untuk membantu keadaan darurat. Bagaimana dengan ini? Biaya penilaian dibebaskan. Saya tahu pemilik pegadaian ini. Lihat apakah Anda dapat menangani tanggap darurat. Baiklah. Terima kasih, Presiden Zhao. Saya telah sering melihat baris ini. Harta pusaka. Kemungkinan besar, itu palsu. Tapi berikan ruang untuk sikap Anda. Membantu sedikit sangat berharga.
Bangun dari rumah sakit. Dapatkan mata ini. Hari ini, perusahaan didirikan. Seperti mimpi yang panjang dan nyata. Penglihatan Sinar X adalah titik awal. Tapi itu bukan akhir. Perusahaan didirikan. Ini hanyalah awal yang baru. Saya akan mengambil jalan ke depan selangkah demi selangkah. Membumi. Cari petunjuk arah. Berjalan maju dengan tegas.